Nah, sekarang udah sampai di rumah kakek. Kalian nginep di sini dulu ya beberapa hari. Ayah sama ibu mau keluar negeri dulu. Ada kerjaan penting di sana. Kalian di sini jangan nakal-nakal ya. Jangan sampai merepotkan kakek. Dan yang paling penting ikutin semua yang kakek omongin, oke? Siap, Pak. Eri bakal dengerin semua omongan kakek kok. Tapi Papa janji ya, kalau Papa nanti bakal bawain Eri oleh-oleh, coklat yang banyak, ya? Iya ya, nanti bakal papa bawain satu koper kok. Tenang aja. Heh. Yaudah, papa berangkat duluan ya. Kasian mama sendirian di bandara. Pak, aku nitip anak-anak ya. Tolong dijaga. Aku mau berangkat ya, Pak. Oh iya, uang jajannya anak-anak aku nitip di bapak ya. Takut hilang kalau mereka sendiri yang megang. Ya, bakal aku jagain anak-anak. Hati-hati di perjalanan ya. Ya udah yuk masuk. Udah lama kan kalian gak main ke sini. Karena kalian sudah ada di sini, kakek udah siapin makanan kesukaan kalian. Kalian masih suka kan sama manisan buatan kakek? Wih, manisan buatan kakek masih suka banget dong, kek. Udah lama-lama aku gak makan manisan kakek. Mana kek, aku mau makan manisannya. Kakek buatnya banyak kan? Ya, Kek. Aku juga mau. Udah nggak sabar. Ini aku mau makan. Manisan kakek itu beda banget sama manisan di tempat lain. Ini pasti karena kakek pernah punya pabrik permen sendiri kan? Jadi usaha ahlinya buat manisan begini. Ya kan, Kek? Udah gak usah ngomongin masalah itu ya. Ayo masuk, kita akan makan di dalam. Takut nanti kalau ditinggal lama-lama manisannya diambil semut loh. Ayo buruan masuk. Diambil semut, jangan semut, itu manisan aku. Lari. Dharma, jangan lari-lari, pelan-pelan. Ingat kata Papa tadi, jangan nakal, ya kan? Itu anak kok kalau dibilangin nggak pernah dengerin sih. Gak apa-apa, nama juga masih kecil. Orang kamu juga kayak gitu dulu, pas waktu masih kecil. Ya udah yuk masuk yuk. Enak banget manisan kakek ini. Aku mau di sini aja lah. Nggak mau pulang ke rumah. Soalnya di rumah kan nggak ada manisan yang seenak ini. Kalau aku di sini kan aku bisa menghabiskan semua manisan punya kakek. Nggak boleh serakah kayak gitu, Dharma. Nggak baik. Kamu dengarkan apa yang diomongin sama Papa. Kita nggak boleh nakal. Nggak boleh sampai merepotkan kakek. Jadi, Alah, ya, bawel banget sih kakak ini. Dharma ingat kok apa yang diomongin sama papa. Cuman kan sekarang lagi nggak ada apapun. Jadinya nggak usah didengerin. Manisan yang banyak, yang enak banget. kamu ini makin lama makin bandel ya. Siapa sih teman kamu ini? Lihat aja nanti. Kamu bakal aku aduin ke Papa sama Mama. Biar kamu kapok kamu. Biarin. Ngaduan sana. Jadi orang kok cepu amat, dikit-dikit ngadu. Ada apa ini? Kok berantem-berantem? Nggak boleh berantem-berantem gitu. Kalian kan adik kakak. Jadi jangan berantem-berantem ya. Udah cepetan minta maaf. Nggak mau. Eri kan nggak salah. Eri kan cuma ingetin dia. Biar nggak nakal. Pokoknya Eri nggak salah. Jadi nggak perlu minta maaf. Kalau nggak mau, kalau gitu aku juga nggak mau minta maaf ah. Soalnya kakak sering jahilin aku. Aku loh cuma makan manisan buatan kakek. Kok nggak dibolehin makan? Nggak boleh gitu Eri. Dharma, Eri kan sudah gede. Walaupun Eri nggak salah, kalau Eri minta maaf duluan kan, jadinya Eri jadi lebih hebat. Ya nggak? Dharma juga nggak boleh begitu ya. Kan Eri kan cuma mengingatkan Dharma biar nggak nakal. Itu juga buat kebaikan Dharma sendiri kan. Ya udah, saling minta maaf ya. Nanti kalau kalian masih berantem lagi, kakek nggak ngasih manisan loh. Ayo pilih mana? Ya udah deh ya. Dharma, kakak minta maaf ya. Maafin kakak ya. Tolong dimaafin ya. Ini semua demi manisan. Demi manisan, Dharma juga minta maaf. Lain kali Dharma bakal dengerin kata kakak. Ya deh, sekali aja tapi. Anak-anak zaman sekarang ini, ya harga dirinya tinggi banget. Ya, nggak apa-apa namanya juga masih bocil. Nah kan, kalau akur kayak gini kakek enak liatnya. Ya udah, kakek mau ke warung dulu ya. Mau beli gula buat bikin manisan, beli telur buat lauk nanti malam. Kek, kata Papa, aku nggak boleh ngerepotin kakek. Jadi biar aku aja yang beli gula sama telurnya ya. Eri udah bisa kok belanja di warung sendiri. Bagus cucu kakek. Udah bisa belanja sendiri. Tapi emang kamu tahu jalan ke warungnya? Nggak tahu. Tapi kan kakek bisa. Udah nggak apa-apa. Biar kakek aja yang beli.
Kakek udah lama nggak gerak, jadi ya hitung-hitung olahraga kan. Kalian di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Nanti kalau kalian mau main keliling desa, tunggu kakek ya. Jangan jalan-jalan sendirian. Terutama jangan pernah deketin pabrik permen bekas di dekat sini itu ya. Kenapa emangnya, Kek? Kok nggak boleh deket-deket? Karena pabrik itu angker deh. Ya udah gitu aja. Oh ya, sama satu lagi. Kalau ada yang ketuk-ketuk pintu jangan dibuka ya. Siapapun itu, paham? Ya, Kek, paham. Ya kek, paham. Ya udah, kalau gitu kakek berangkat ya. Loh, kakek mana sih? Kok belum balik-balik sih? Mana manisannya habis lagi? Tahu gini, mending tadi aku ikut kakek ke warung aja deh, daripada bingung mau ngapain di sini. Ya salah kamu sendiri toh. Kan aku tadi udah bilang, kalau makan pelan-pelan jangan buru-buru, biar nggak cepet habis. Manisannya masih aja nggak didengerin. Jadinya kan sekarang kalau udah habis gini, bingung mau ngapain. Ya pikirnya Dharma kan kalau cepet habis nanti kakek bakal buatin manisan lagi. Jadi Dharma bisa makan sepuasnya. Nggak taunya. Tolong bukakan pintu. Tolong, ada orang nggak di dalam, tolong. Pak Hartonya lagi dalam bahaya, tolong. Tolong. Hah? Dalam bahaya? Kakek kenapa emang? Kakek? Dharma, tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Pintunya jangan kamu buka ya. Kan kamu tadi dengar sendiri nggak dari kakek. Kakek bilang, nggak boleh bukakan pintu kalau bukan kakek yang ngetok. Ya masa sih, gimana kakek mau ngetok? Jangankan ngetok, orang kakeknya lagi butuh bantuan kok. Udah dah, aku nggak peduli. Aku mau bukain pintu aja. Aku khawatir sama kakek. Aku mau bantuin kakek. Di mana kakek aku? Kakek, aku kenapa mas? Kamu cucunya Pak Harto kan? Iya mas, kenapa emangnya? Tapi yang lebih penting kondisi kakek saya gimana mas? Dia nggak kenapa-napa kan? Waduh, harus cari bantuan ini. Aku harus panggil warga sekitar. Dia nggak kenapa-napa kok, jadi nggak perlu panggil warga sekitar. Pak Harto cuma pingsan doang. Mau saya angkat ke sini, nggak kuat. Karena badan Pak Harto terlalu berat. Makanya saya ke sini meminta tolong angkatin. Saya dari tadi mau minta tolong orang-orang lewat, tapi nggak ada orang yang lewat-lewat. Saya mau nyari rumah warga terdekat, tapi malah adanya rumah Pak Harto sendirian di pelosok gini. Masnya yakin nggak mau minta tolong ke warga dulu mas? Emangnya kita bertiga kuat untuk angkat kakek sampai ke rumah? Tenang aja, kuat kok. Saya cuma butuh satu orang lagi kok buat pegangin kakinya. Jadi kalau mbaknya nggak ikut, nggak apa-apa kok. Ya udah yuk mas, kita pergi sekarang. Takut Pak Hartonya kenapa-kenapa. Soalnya nggak ada yang jagain Pak Harto pas lagi pingsan. Ya udah yuk, buruan pergi. Mas, yakin mas ini tempat kakek pingsannya mas? Kok serem banget sih mas? Terus kalau dilihat-lihat juga, kayaknya bangunan pabrik bekas deh. Dharma, kamu yakin masih mau masuk ke dalam? Soalnya kata kakek kan, kita nggak boleh deket-deket sama pabrik ini. Kita pulang aja yuk. Kita tunggu aja yuk di rumah kakek. Halah, sekarang ini bukan waktunya buat debat sama kamu, tahu nggak? Udahlah, kalau kamu nggak mau masuk, biar aku sama masnya yang masuk. Kamu tunggu di luar aja. Ayo mas, buruan mas. Loh mas, loh mana mas? Di mana kakek, di sebelah mana? Mas, tangan siapa ini? Kena kamu. Dharma! Kamu siapa? Kamu lepasin Dharma, lepasin ya. Kamu dasar setan seram. Kalau kamu mau aku lepaskan anak ini, suruh Pak Harto ke sini sendiri untuk mengambilnya. Kalau dia tidak ada, maka akan aku jadikan anak ini sebagai makananku. Cepat panggil Pak Harto yang kurang ajar itu ke sini. Aku harus membalaskan dendam ini. Cepat. Aku nggak akan nurutin omongan kamu. Omongan setan, nggak ada yang bisa dipercaya. Cepat lepasin adik saya. Oh, kamu nggak mau nurut ya? Kalau kamu nggak mau nurut, kamu bakal aku jadikan makanan di sini aja. Nanti kalau cucunya Pak Harto nggak ada di rumahnya, dia bakal mencari ke sini. Jadi sini kamu, aku mau makan kamu. Duh, ini anak-anak pada kemana ya? Kok mereka nggak ada di rumah sih? Padahal tadi kan udah aku nyuruh jangan kemana-mana. Kalau mereka nyasar kan susah aku mencarinya. Kakek tolong kek. Kakek tolong. Oh, Heri takut. Heri, kamu kenapa nak?
Kenapa kamu nangis ketakutan begitu? Kayak habis dikejar setan aja. Si Dharma mana? Kok kamu sendirian? Kan kakek udah bilang jangan berantem-berantem lagi. Ya, Kek. Aku nggak berantem sama Dharma, Kek. Aku takut. Maafin aku. Aku nggak dengerin omongan kakek. Aku tadi pergi ke pabrik bekas yang angker itu, Kek. Hah? Kalian pergi ke sana? Terus si Dharma mana? Jangan bilang dia masuk ke pabrik itu. Iya, Kek. Dia masuk ke pabrik itu. Dia ditangkap sama setan di sana, Kek. Terus setannya bilang, kalau mau Dharma balik lagi, kakek harus datang sendiri ke sana. Kata setannya mau balas dendam sama kakek. Kenapa ini, Kek? Kenapa tiba-tiba begini, Kek? Ah, sial. Jadi sekarang memang sudah waktunya. Yaudah sekarang Eri dengerin kakek ya. Eri jangan nangis lagi. Dharma nggak apa-apa kok. Dia baik-baik aja. Percaya deh sama kakek. Sekarang kakek bakal ke sana buat nyelamatin Dharma. Tugas kamu adalah manggil Pak RT dan warga buat bantuin kakek. Kamu tinggal jalan lurus aja ke sana ya. Nanti kalau udah ketemu warga, tanya di mana rumah Pak RT. Paham? Iya, Kek. Paham. Tapi kakek yakin mau ke sana sendirian. Dia mau nunggu warga dulu. Enggak, kakek bisa sendiri kok. Ya udah ayo, cepetan kita selamatkan Dharma. Kayaknya aku emang nggak bisa kabur dari perbuatan burukku yang di masa lalu. Sial, kalau tahu begini, aku nggak akan melakukannya. Ini semua berawal pada saat itu. Sial banget sih. Kenapa malah jadi kayak begini? Nilai saham perusahaan jadi turun kan? Kalau gini terus jadinya, mau nggak mau aku harus melakukan PHK massal ini. Kalau nggak perusahaan ini bisa bangkrut. Sial. Sial. Ini si Nando mana sih? Orang disuruh nyari solusi dari masalah ini. Kok tiba-tiba malah menghilang? Nggak lagi nongol-nongol. Apa jangan-jangan dia sudah kabur lagi? Sial. Emang si Nando ini. Bos, aku balik dulu ya bos. Aku bawa kabar baik dan kabar buruk bos. Bos mau denger yang mana dulu bos? Nah datang juga kamu. Nggak usah bertele-tele. Cepetan laporkan solusinya apa yang kamu dapat buat keluar dari masalah ini. Oke bos, saya awali dari kabar buruknya dulu ya. Berarti kabar buruknya, saya udah minta ke setiap orang, setiap lembaga, setiap pihak. Nggak ada yang mau bantuin saya bos. Sial. Emang sudah sesuai dugaan mereka. Ini cuma memanfaatkan aku pas lagi di puncak-puncaknya saja. Kalau aku udah hancur, nggak ada yang mau bantu. Emang mereka semua ini lintah darat. Sabar bos, jangan emosi dulu. Saya masih punya kabar baik bos. Kabar baiknya, saya menemukan solusi dari masalah ini. Ini adalah solusi terakhir dan satu-satunya. Kita bisa keluar dari masalah besar ini bos. Alah cepetan ngomong. Langsung ke intinya saja. Jangan berbelit-belit, bikin tambah kesal saja. Cepat ngomong solusinya apa itu? Solusinya adalah kita melakukan pesugihan saja bos. Sugihan? Gila kamu ya? Saya ini suruh kamu carikan solusi, bukan malah dicarikan masalah lain. Ya tapi nggak ada solusi lain lagi bos. Sekarang ini kita udah buntung. Cuman pesugihan ini satu-satunya cara buat kita bisa bikin pabrik ini bangkit lagi ke masa jayanya bos. Mau nanti pabrik ini bangkrut, terus bos jadi miskin, ngemis-ngemis di pinggir jalan. Kalau saya sih nggak mau bos. Jadi apa keputusan bos ini? Sial. Aku nggak mau jadi orang miskin. Ya sudah ayo, kita lakukan pesugihan. Tunjukkan di mana rumah dukunnya. 2 jam kemudian. Alah, jadi kalian ke sini mau melakukan pesugihan toh? Karena perusahaan kalian sudah mau bangkrut. Bisa saja kok saya ngasih pesugihannya. Cuman biasa pesugihan yang ada di tempat besar kayak pabrik membutuhkan tumbal. Apakah kamu sudah mempersiapkan tumbalnya itu? Hendo, kamu nggak ngomong. Hendo, kamu nggak ngomong kalau mau ada tumbalnya. Sekarang kita mau cari di mana tumbalnya. Halo, kalau tumbal mah gampang itu bos. Kita tumbalkan aja deh satu karyawan bos di pabrik itu bos. Nanti kita buat seolah-olah itu kecelakaan kerja gimana. Gila lu ya. Mau numbalin karyawan orang yang tidak bersalah. Ya terus mau numbalin siapa? Anak bos, istri bos? Nggak akan. Jadi ya itu bos, satu-satunya cara yang terakhir yang kita punya bos. Sial. Ya mbah, saya bisa menyediakan tumbalnya mbah. Oke lah, tapi saya akan memperingatkan untuk yang terakhir kalinya. Bahwa setelah kamu mengambil jalan ini, kamu nggak akan bisa kembali. Dan kamu harus siap menerima semua konsekuensinya. Jadi apakah kamu masih mau mengambilnya? Ya mbah,
saya tetap mengambilnya. Saya nggak peduli konsekuensinya apa. Yang penting perusahaan saya nggak bangkrut. Baiklah, kalau begitu saya akan memulai ritualnya. Dul 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 dul. Ya 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 ya. Gigi gigi gigi. Penghuni alam jadul, berikan saya kekuatanmu agar cucu di depan saya ini jadi kaya, jadi sugih. Dul 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 dul. Ya 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 ya. Gigi gigi sugih. Nah, kamu gunakan kertas jimat ini untuk melakukan pesugihan. Cara makainya kayak mana, Mbah? Kamu tinggal menempelkan kertas itu ke calon tumbalnya. Dan kamu tinggal membunuh tumbal itu. Kalau calon tumbalnya udah mati, maka secara otomatis pesugihannya udah aktif. Pak Hari, kamu udah mau pulang ya? Mas, aku udah mau pulang. Soalnya udah waktunya pulang, bos. Kenapa emangnya? Ini, saya mau minta kamu buat kerja lembur, kamu sendiri aja. Kerjanya gampang kok, cuman ngecek peralatan di pabrik. Nanti ditemenin kok sama asisten saya, si Nando. Masalah gajinya nanti kalau kamu udah selesai, paginya langsung saya kasih 5 juta deh. Gimana, mau nggak? Beneran bos, 5 juta. Cash langsung. Bos lagi nggak bercanda kan? Mau deh bos, kalau begitu. Nah bagus, pilihan yang tepat. Oh iya, sama ini nanti kamu pakai ya. Itu kertas buat keamanan kamu. Ya kamu tahu sendiri kan, yang namanya pabrik besar pasti ada aja penunggunya. Walah, ya emang bener sih. Yaudah Pak, kalau gitu saya mau prepare dulu buat lembur nanti malam. Aduh, maaf Pak, saya telat. Tadi istri saya nggak mau ditinggal di rumah sendirian. Jadi pamitannya agak lama tadi. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Ya udah yuk, kita langsung aja mulai pemeriksaannya. Pak bos sama asistennya nggak pakai jimat kayak gini. Emangnya nggak takut nanti diganggu sama penghuni pabriknya? Oh, kalau kami santai saja. Nggak usah pakai yang begituan. Soalnya penghuni sini udah kenal sama saya. Yaudah yuk gas, langsung kerja aja kita. Capek juga ya kerja beginian. Padahal cuma memeriksa alat-alat beginian doang. Habis ini meriksa apa lagi, Pak? Habis ini kita periksa mesin pengaduk permen. Nanti si Nando yang menghidupkan mesinnya. Kamu yang melihat apakah masih bagus apa enggak. Lah, emangnya nggak bahaya, Pak? Kan ada saya sama Nando. Nanti kalau ada apa-apa, langsung kami tolong. Oh, oke, Pak. Namun ketika Fahri sedang memeriksa mesinnya, Pak Harto secara sengaja menendang Fahri hingga akhirnya Fahri tergeling di dalamnya dan meninggal. Tolong Pak Harto, kakiku Pak Harto, Pak, mana Nando, tolong. Ya sudah mati kan, Doh? Udah bos, senang aja. Bisa dipastikan udah mati. Setelah kematian Fahri, perusahaan Pak Harto menjadi semakin sukses. Namun pada suatu hari arwah Fahri mulai menghantui pabrik itu karena tidak terima jika dia dijadikan tumbal yang akhirnya membuat pabrik itu tutup dan menjadi pabrik yang angker. Hei kamu, setannya Fahri, keluar kamu. Aku sudah sampai di sini. Cepat lepaskan cucuku. Akhirnya kamu sekian lama aku bisa membalaskan dendamku. Baiklah, akan aku tinggalkan anak ini di luar. Jika kamu sudah mati di dalam, aku berjanji tujuanku cuma untuk balas dendam kepadamu. Baiklah, aku setuju. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Dharma, tunggulah sebentar lagi kakek. Pasti akan menyelamatkanmu. Berdirilah di depan mesin, sama persis ketika dulu kamu akan membunuhku. Baiklah, aku memang sudah menyesal telah melakukan ini semua. Aku tidak bisa kembali. Alah, banyak bacot. Matilah. Wah, sakit kakiku, tolong di depan.
di mana aku? Kenapa ini? Kok rame-rame? Baguslah kalau kamu udah bangun. Sekarang ayo Pak RT, kita selamatkan kakek di dalam. Maaf nak, Eri, kayaknya sudah terlambat untuk menyelamatkan Pak Parto. Karena dia juga harus membayar apa yang telah ia perbuat.